Ya, untuk membahas tema kita hari ini mengenai optimisme industri sawit di tengah pandemi, sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom Ibu Kanya Laksmi Sidarta, beliau adalah Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Selamat pagi, Bu Laksmi. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung di Market Review. Bu Laksmi sehat ya? Alhamdulillah. Baik, Bu Laksmi, tadi di paket awal ada sebetulnya permintaan domestik yang sedang tinggi-tingginya karena memang Indonesia ataupun pemerintah Indonesia sedang menggalakkan biodiesel gitu ya sampai dengan B100. Itu kemudian menjadi sebuah program yang betul-betul dapat menyerap kelapa sawit ataupun CPO di Indonesia. Tapi sebelum kita ke sana, saya ingin menilik mengenai bagaimana sebetulnya performa dari industri sawit Indonesia pada saat pandemi COVID-19, terutama bicara mengenai pasar ekspor, Bu Laksmi. Seperti apa update-nya? Oke, nanti koreksi yang B100 itu ya. Ya. Bukan 100. Jadi performance kita sih sebenarnya kan alhamdulillah masih survive ya untuk sawit. Produksi seperti kita ketahui ini kan datangnya dari tanaman yang hidupnya 30 tahun gitu ya. Nah, jadi secara kontinuitas produksi itu kan relatif stabil. Nah, sekarang yang menjadi persoalan barangkali itu adalah penurunan permintaan khususnya ekspor karena 70% dari produk kita ini kan diekspor. Sementara dunia terjadi pandemi, gaya hidup berubah, maka mau tidak mau permintaan itu menurun. Kita melakukan berbagai cara, antara lain adalah memperkuat penyerapan dalam negeri, ya, karena dalam negeri inilah sesuatu yang kontrolnya tentu saja lebih mudah, ya. Nah, selain tentu saja penumpukan masih ada di tangki-tangki kami. Nah, antara lain tadi sudah disebut di awal bahwa kita sangat berharap adanya penyerapan terhadap energi. Nah, saat ini yang baru ada adalah memang ke arah biosolar, ya, tetapi berapa persentasenya mungkin tidak jadikan angka dulu karena itu nanti menjadi polemik yang bergeser lah kepada intinya begitu. Ya, tapi secara keseluruhan apa yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 ini tadi sebelum kita mulai dialog sempat disampaikan bahwa sektor perkebunan ataupun mungkin sektor CPO menjadi sektor yang secara performa tidak kemudian terjadi koreksi yang signifikan jika dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain yang tanda kutip kerepotan karena pandemi COVID-19, Bu Laksmi. Ya, itu tadi salah satu barangkali kekuatan kelebihan kita dari industri perkebunan sawit ini ya, karena kan ini tanaman yang jangka panjang, kehidupan di perkebunan kegiatannya itu memang social distancing juga, jadi sesuatu dengan perubahan gaya hidup ini adalah bukan yang berubah ya, untuk bicara katakanlah aktivitas untuk memproduksi. Nah, sekarang yang berubah kan sebenarnya hanya di sisi katakanlah pasar ya, penjualan. Makanya kita ini kalau bicara industri kan industri yang sudah cukup matang lah gitu ya, dengan dinamika naik turunnya permintaan pasar itu so far lah kita sudah terbiasa untuk menghadapinya gitu. Jadi makanya kebetulan kita relatif survive, tetapi kalau kita karena dianggap kuat terus kita diganggu-ganggu dengan ekonomi biaya tinggi termasuk ongkos transportasi, kemudian hal-hal yang peraturan-peraturan, ya itu tentu saja lama-lama kita pun tergerus selama kalau pandemi ini belum berakhir. Baik, bicara mengenai ekonomi biaya tinggi, Bu Laksmi, apa yang sebetulnya membuat akhirnya walaupun performanya dikategorikan cukup baik lah ya, namun jika memang terus diterapkan begitu, ini dapat mendiskon performa dari sawit Indonesia? Ya, pada ujungnya kita nggak kuat ya. Artinya kalau daya saing kita ini terganggu, memang kan kita semua terpengaruh terhadap cerminan itu kan di harga. Nah, sementara harga itu kan volatile. Nah, kalau misalnya di dalam cara yang paling dasar untuk melakukan pengetatan itu kan kita melakukan efisiensi di mana-mana. Antara lain kan biaya-biaya yang Halo Bu Laksmi. Halo. Ya, silakan dilanjutkan Bu. Oke, nah sekarang apabila terus-menerus kita itu ditambah tekanan dengan yang namanya biaya transportasi khususnya saat ini yang menjadi kendala gitu ya. Tadinya kalau dengan kondisi lama kita relatif survive, tapi kalau tarif naik, kemudian ada masalah-masalah di lapangan dan sebagainya, kemudian ada hal lagi pengangkutan yang harus kita lakukan yang biasanya normal sekarang berubah, itu lama-lama kita habis gitu. Itu tadi yang saya bilang
pada akhirnya daya saing sawit kita itu makin menipis. Kita lihat berapa lama. Kalau terus-terusan ya minim lah. Baik. Ya, kita kemudian tadi sempat membahas mengenai apa yang sebetulnya dilakukan oleh teman-teman pengusaha kelapa sawit di Indonesia ketika misalnya permintaan di pasar-pasar tradisional untuk pasar ekspor kelapa sawit Indonesia menurun, yang dilakukan adalah bagaimana memaksimalkan serapan domestik. Tapi penyesuaian pasar ini apakah dilakukan juga, Bu Laksmi? Artinya ketika misalnya bicara mengenai pasar-pasar tradisional untuk ekspor sawit Indonesia, katakanlah untuk Tiongkok dan juga India kayak gitu, itu mereka permintaannya menurun, penyesuaian ataupun pengalihan pasar dilakukan, itu juga jadi salah satu strategi, Bu Laksmi. Oh ya, pasti. Jadi kita ini kan ada kasarnya beberapa yang kita perhatikan, pasar-pasar besar itu kan ada India, Cina, Eropa, US. Jadi yang tadi saya bilang sebagian besar menurun, tapi ada yang lucu gitu. Untuk India sama US untuk yang periode sekarang ya, itu justru terjadi peningkatan dari segi volume ya. Jadi kita ini memang melihat juga bahwa potensi pasar yang di luar pasar tradisional itu adalah kita mulai juga memperhatikan di tempat lain, contoh yaitu Afrika. Jadi Afrika itu permintaannya sebenarnya tinggi juga gitu. Cuman mungkin berapa lama ini kan karena yang raja-raja itu lebih banyak kasarnya membeli dalam jumlah bulky gitu ya. Nah, ini Afrika adalah salah satu potensi perluasan kepada katakanlah diversifikasi pasar yang lain, gitu. Dan sumbangannya cukup signifikan ya terhadap performa ekspor kelapa sawit Indonesia. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Bu Laksmi, karena harus jeda, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Ya, kembali di Market Review. Sebelum kami lanjutkan perbincangan, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai 5 tujuan utama ekspor CPO Indonesia pada tahun 2019. Yang pertama adalah tentu saja ada Tiongkok dengan volume ekspor mencapai 2,1 juta ton. Setelahnya ada Uni Eropa 2 juta ton, India 1,8 juta ton, ada Amerika Serikat 0,4 juta ton, dan Pakistan 0,86 juta ton. Dan berikutnya adalah mengenai nilai ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok. Ini bicara mengenai pasar Tiongkok. Tadi sudah sampaikan melalui data bahwa ini adalah salah satu pasar utama gitu ya untuk CPO Indonesia. Secara nilai ekspor dari Indonesia ke Tiongkok dari tahun 2015 hingga 2017 menunjukkan hingga 2018 malah terus menunjukkan peningkatan, tapi kemudian yang terjadi tahun 2019 terjadi penurunan ya secara nilai ekspor CPO dari Indonesia ke Tiongkok mencapai 25,4 miliar US dollar dari 2018 27,1 miliar US dollar. Kita akan kembali berbincang dengan Bu Laksmi. Bu Laksmi, apa yang terjadi di pasar ekspor? Tentu saja ini menjadi sebuah dinamika pasar yang cukup menarik gitu. Sejauh mana pasar Tiongkok ini juga dapat menjadi sebuah pasar yang masih kemudian bisa dipertahankan dan diandalkan lah untuk bisa menahan performa dari CPO Indonesia untuk pasar ekspornya di tahun 2020. Ya, tetap yang namanya Cina, India, Eropa itu adalah pasar utama. Makanya kita sedapat mungkin menghandle 3 negara ini boleh dibilang ya pandai-pandai lah, karena gerakannya ini tergantung dengan pola konsumsi di negaranya masing-masing. Sebenarnya kita punya potensi lagi yang mirip-mirip, yaitu adalah Pakistan gitu. Jadi Pakistan, India, Cina itu adalah Eropa, itu adalah pasar-pasar utama kita. Nah, mengenai Cina tadi memang kita itu kelihatannya performance-nya hanya melihat dari value ya. Nah, ini yang mungkin perlu kita buka lebih detail lagi gitu. Jadi bahwa kita sebenarnya kalau bicara volume ke Cina itu meningkat gitu ya. Tetapi kalau tadi dikatakan menurun itu sebenarnya karena harga. Nah, inilah jadi kita tuh sebenarnya performance itu selalu tumbuh ya. Tetapi katakan 3 bulan ini, 4 bulan lah ya di tahun ini adalah terjadi volume katakanlah menurun terhadap Cina. Tapi sebenarnya value-nya relatif meningkat. Kenapa? Karena harga sampai dengan April ini masih bagus gitu ya. Tetapi setelah April itu mulai katakanlah lebih turun lagi. Nah, jadi korelasinya itu tidak terlalu
seimbang gitu. Kenapa? Karena gap harga ini yang cukup banyak mempengaruhi walaupun volume meningkat. Nah, jadi kita jangan hanya melihat volume atau performance itu hanya dari value, tapi juga dari kuantitas. Baik, ya Bu Laksmi, ada beberapa stimulus yang diharapkan oleh banyak sekali sektor ketika pandemi COVID-19 ini terjadi. Untuk sektor sawit di Indonesia, stimulus ataupun mungkin hal yang diharapkan untuk bisa mendukung performa dari sawit di Indonesia itu apa saja yang diharapkan? Ya, kita samalah seperti industri yang lain, kita mengharapkan stimulus dari segi pajak, dari segi katakanlah kemudahan atau penundaan cicilan kredit gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian yang tadi kami berharap sebenarnya stimulus di dalam treatment terhadap yang namanya biaya-biaya yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, pada akhirnya kan menurunkan daya saing. Itu yang sedang kita upayakan untuk dimintakan katakanlah stimulus gitu. Nah, yang lain adalah penyerapan dalam bentuk energi yang sedapat mungkin itu kita harus dukung supaya sesuai dengan rencana, karena kan tahun ini kita merencanakan B30, artinya solar itu dicampur 30%-nya dari sawit. Baik, mengenai apa yang disampaikan ataupun diharapkan oleh teman-teman industri sawit di Indonesia gitu ya kepada pemerintah soal stimulus ini, feedbacknya seperti apa Bu Laksmi? Karena mengingat ini adalah salah satu sektor yang performanya tetap baik dan juga tetap penyumbang devisa untuk negara. Artinya sebaiknya kemudian pemerintah mempertimbangkan ini sebagai satu sektor yang secara stimulus perlu juga diprioritaskan. Ya betul. Jadi mohon jangan hanya dilihat bahwa katakanlah dipukul rata, semua dikenakan katakanlah peningkatan, adjustment dan sebagainya. Tapi ingat, kalau itu diberlakukan terhadap sawit, di mana kita itu adalah menyumbang devisa negara cukup tinggi, bahkan mungkin nomor 1 gitu ya. Nah, jika terjadi gangguan, ini dampaknya juga akan langsung. Jadi mohon itulah kita berharap agar semua pihak dalam hal ini pengambil keputusan tinggi di negara ini supaya kalau kita melakukan sesuatu yang membawa dampak terhadap sawit ini, hendaknya dipikir 2-3 kali dulu lah gitu. Jadi karena yang akan merasakan dampak dari menurunnya hasil dari devisa yang datang dari sawit itu bukan hanya industri sawit, tapi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ketika misalnya ada sebuah performan yang sangat menarik, tapi kemudian melihat ini sebagai potensi pajak, itu yang inginnya ataupun sebaiknya dihindari, karena ada hal-hal yang tentu saja dapat terpengaruh jika nantinya ada kebijakan-kebijakan yang memperberat performa dari sektor sawit ya Bu? Iya, survival kita lama-lama makin habis tenaganya. Baik, Bu Laksmi, mengenai sarapan domestik yang belakangan memang cukup maksimal untuk sawit di Indonesia karena berkaitan dengan biodiesel ataupun biosolar gitu ya. Nah itu secara volume serapan dan lain sebagainya seperti apa update-nya Bu Laksmi? Volume serapan sesuai dengan target ya, bahkan kalau kita bicara 3 bulan 4 bulan pertama tahun lalu year on year ya, sama 4 bulan sekarang sebenarnya secara volume kita terjadi peningkatan. Jadi artinya program yang namanya biosolar itu tetap terjaga. Jadi kalau program itu kasarnya tidak diganggu-ganggu di lapangan, ya artinya mendukung kita juga sehingga penyerapan di mana katakanlah pengurangan ekspor itu kan mau tidak mau dikompensasi dengan adanya penyerapan di dalam negeri. Baik, tapi secara hitung-hitungan tetap menarik ya Bu, artinya gini, ketika misalnya ada satu harga yang dipatok oleh pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan untuk bioenergi misalnya ataupun biodiesel di Indonesia, jika dibandingkan dengan harga CPO global gitu, sejauh ini secara hitung-hitungan masih oke lah gitu menurut pengusaha? Ya, intinya ginilah, kalau bicara harga, tolong jangan dipatok sih sebenarnya gitu. Karena kan harga itu sesuatu yang katakanlah mengikuti dinamika gitu. Jadi kalau terjadi katakanlah pematokan di satu sisi, ya samalah kayak di saham gitu ya. Kalau ada yang dikunci, maka gerakannya itu menjadi liar gitu. Nah, jadi kalau kita mau bicara sehat, yaitu patok-pematok itu sesuatu yang sebaiknya tidak disarankan. Sebab kalau terjadi demikian, pasti
pasti akan membutuhkan katakanlah support dari tempat lain. Nah, support tempat lain ini mau nggak? Nah, ini yang katakanlah kalau bisa ya ikutin aja lah iramanya gitu. Baik, oke. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Bu Laksmi, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, masih bersama narasumber kami Bu Laksmi, Sekjen GAPI. Bu Laksmi, GAPI, tadi Anda sempat menyampaikan terkait dengan pematokan harga CPO untuk kebutuhan pemenuhan produksi biodiesel di Indonesia gitu. Sebisa mungkin sih tidak dipatok gitu ya. Tapi bicara mengenai komitmen lah dari teman-teman pengusaha kelapa sawit di Indonesia ketika bicara mengenai pergerakan harga sawit global yang kemudian kalau kita bandingkan ya oke, lebih menarik lah jika dibandingkan dengan harga yang kemudian dipatok oleh pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan biodiesel. Komitmennya seperti apa, Bu Laksmi? Ya, jadi mungkin jangan sampai misleading istilah pematokan harga gitu ya. Jadi bahwa kalau kita bermain di sektor energi, tentu saja kita bermain di harga energi itu. Nah, sekarang kita kan adalah biodiesel, berarti harga jual menggunakan bahan bakunya dari bumi, yaitu kan normal. Tetapi sekarang kita kan menggunakannya bio, di mana harga sawit saat ini gapnya kan tinggi, jadi lebih mahal daripada kita menggunakan bahan baku dari solar. Nah, inilah itu pengorbanan kalau saya bilang gitu. Baik. Jadi kalau secara business wise, kalau bahan baku itu lebih mahal daripada harga jual, tentu saja pengusaha nggak mau. Nah, ini adalah bukti komitmen dari pelaku sawit bahwa kita mau mengorbankanlah dalam hal ini menggunakan bahan baku yang lebih mahal, bahkan lebih sehat hasilnya, itu untuk diproduksi ke dalam biodiesel. Nah, kemudian gap harga itu siapa yang tanggung? Kami pelaku sawit sebenarnya. Ya, jadi kita ini kasarnya udah lebih dari komit tadi saya sampaikan gitu untuk mendukung yang namanya program bioenergi. Ya, walaupun misalnya secara harga global sawit sedang menarik, tapi kemudian sudah ada komitmen yang dilakukan gitu secara volume yang diserap itu akan tetap diutamakan gitu ya Bu untuk di dalam negeri. Iya, tentu saja. Jadi dari segi harga nanti kita lebih pandai-pandai lah gimana carinya. Baik, kita ada satu grafis yang kemudian nanti juga ini teman-teman bisa tayangkan mengenai produksi biodiesel di Indonesia di tahun 2016 hingga 2020. Produksinya terus meningkat, 2016 3,65 juta kiloliter, kemudian 2017 sedikit menurun jadi 3,41 kiloliter, tapi secara target tahun 2020 bisa mencapai 10 juta kiloliter. Sejauh mana ini menjadi sebuah market yang juga cukup menarik sih Bu, amidst challenges yang tentu saja tadi disampaikan untuk pasar domestik. Ya, kita komit terhadap tadi bahwa ternyata sawit ini kan dengan kita hanya satu aja kita melakukan support terhadap biodiesel ini, yang penyerapannya dari waktu ke waktu volumenya kan bertambah. Itu dampaknya langsung kepada kas negara, di mana kita berarti kan mengurangi impor, di mana importnya adalah impor fosil oil kan. Nah, jadi kita ini dengan melakukan yang namanya penyerapan terhadap energi, seketika pada waktu yang bersamaan maka kas negara itu menjadi sehat. Jadi nggak perlu keluar uang gitu yang harus beli karena kita bisa dapat dari dalam negeri. Nah, jadi ini yang dampaknya kalau boleh saya sampaikan, kita harus mendukung gitu bahwa pada akhirnya yang merasakan itu kan Republik Indonesia ini gitu loh. Jadi rakyat secara lebih keseluruhan, bukan hanya pelaku sawit loh yang katakanlah. Jadi sawit berkorban untuk negeri. Baik, ya Bu Laksmi, biodiesel tentu saja ini prosentasenya bertahap lah ya. Ada yang kemudian B30, B40 sampai dengan tadi di awal prosentasenya lebih tinggi dari itu. Nah, update-nya seperti apa? Sejauh mana realisasi dari biodiesel ini yang prosentasenya terus ditambahkan? Ini terpengaruh juga oleh pandemi COVID-19. Iya, makanya kita sebenarnya target itu kan kemarin tanpa ada dugaan adanya COVID ini ya. Jadi bahwa kita kenapa menetapkan B30 tahun ini bahkan pengen lebih awal meningkatkan lagi penyerapan itu, tentu saja tidak ada kondisi yang berubah karena COVID. Nah, sekarang kan kita mungkin belum bicara dulu apakah mau B40 atau B50 ya, tapi kita akan perjuangkan supaya B30 itu tetap berjalan di tahun ini, yaitu bahwa
penyerapannya 30% pencampuran sawit di dalam solar. Itu dulu gitu. Ya. Jadi so far sampai detik ini masih konsisten. Ya, mengenai serapannya sendiri sejauh ini seperti apa Bu? Dari sisi produksi kan ini sangat-sangat maksimal lah gitu, mengupayakan agar betul-betul produksinya terus meningkat. Tapi di sisi serapan sejauh ini yang data yang dipegang oleh Gapki seperti apa? Serapan so far sampai dengan April kan meningkat. Meningkat karena kan tahun lalu kan masih B20, tahun ini B30. Nah, tapi kalau bicara on target atau tidak di dalam bulanan B30-nya, memang akhirnya kelihatannya menurun. Ya, saya nggak punya data itu persis di sisi itu, harus aprobi nanti ya. Tapi intinya bahwa kenapa itu pencampuran itu volume yang dibutuhkan menurun, karena memang kan lifestyle kita sekarang jarang orang yang mobile. Jadi transportasi menurun, sehingga kita kan mencampur 30% di dalam bahan bakar solar yang digunakan. Jadi kalau kita bicara dari sisi 30%-nya, kita tetap konsisten. Jadi kita kan mencampur sesuai permintaan gitu. Baik, secara proyeksi tahun 2020 seperti apa Bu Laksmi? Artinya ini menjadi sebuah tahun yang memang sedikit berbeda lah ya, dan mengenai proyeksi juga nampaknya formulasi penghitungan proyeksi berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita ada pandemi. Secara full year seperti apa dan strategi ke depan seperti apa supaya kalaupun memang ada diskon dari proyeksinya gitu, itu masih bisa ditahan Bu Laksmi? Volume saya yakin turun. Jadi target tadi kan Anda bilang 10 juta kiloliter, ya kurang lebih 9 juta ton lah gitu ya. Mungkin pencapaiannya saya sih khawatir bisa sampai itu. Mungkin pasti nurun lah 20-30% sih. Oke. Nah, apa yang kemudian strateginya supaya itu ya bisa lebih dikurangi lagi? Ya tadi kan sekarang adanya COVID, orang banyak butuh yang namanya sabun, hand sanitizer gitu kan. Terus kita menggunakan yang selama ini untuk kebersihan diri, yaitu diperbesar untuk dijual di dalam negeri lah. Gitu. Ya, baik. Secara market tadi Anda melihat Pakistan adalah salah satu market yang, ataupun mungkin selain Pakistan ada juga Afrika gitu yang permintaannya tinggi. Ke depan sejauh mana ini dapat menjadi sebuah pasar yang juga di-cater dan mungkin bisa masuk juga ke dalam list dari market utama ataupun pasar utama untuk sawit di Indonesia, dan treatmentnya seperti apa supaya secara volume ini bisa betul-betul dimaksimalkan? Ya, balik lagi itu harus kita pelajari. Ini kan masalah culture juga gitu ya. Di mana-mana kan pembeli adalah raja, tapi bukan berarti kita ikutin semua permintaannya. Jadi memang kita juga sudah approach yang lebih intensif dengan tadi pasar-pasar yang ada dalam 10 besar gitu ya. Pakistan termasuk ada Bangladesh dan sebagainya. Jadi itu kita bukan hanya katakanlah mengejar volumenya, tapi kita ikuti juga hubungan antara Indonesia dengan negara-negara tersebut. Nah, bersyukur bahwa sekarang Kemlu juga para diplomatnya sudah juga turut membantu di dalam mereka kan mengatakan adanya diplomasi ekonomi. Jadi secara politik itu kita juga dibantu. Nah, itu adalah salah satu kiat supaya kita bisa memperlebar pasar dari yang selama ini mungkin hanya 3-4 saja gitu. Baik, Bu Laksmi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita doakan yang terbaik untuk sawit Indonesia. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu Bu Laksmi. Terima kasih. Baik, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan kembali.